di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, yang kami tinggikan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Sebelum kami mendengarkan akan firman-Mu, kami minta kepada Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu, taruhkan perkataan-perkataan-Mu atas lidah bibir mulut hamba-Mu. Biar juga Tuhan Kau mengurapi kami yang mendengarkannya. Biar kuasa Roh Kudus berbicara dan berkata-kata untuk kami, supaya iman kami diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Alaikum bersama Masya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, minggu ini adalah Hari Raya Pentakosta. Tema kita ialah karya agung Roh Kudus. Bagian pertama menurut kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-16 ayat 4-15. Satu tinjauan intertekstual hermeneutis, biblika dan distribusi perikop dalam konteks Allah Tritunggal dan relevansinya bagi kita yang percaya pada masa kini. Sebelum kita masuk kepada pokok bahasan kita dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 4-15 ini, mari kita lihat terlebih dahulu ringkasan karya agung Roh Kudus dalam Perjanjian Lama hingga ke Perjanjian Baru. Saudara-saudara, doktrin pneumatologi adalah salah satu doktrin dalam Alkitab, dan biasanya ini masuk dalam sistematik teologi atau teologi sistematika. Doktrin ini tidak boleh dilihat terpisah dari karya Allah Tritunggal, meskipun dapat dibedakan dalam karyanya. Bila kita melihat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada gerakan karya Roh Kudus itu dari yang eksternal ke internal, dari yang lahiriah ke batiniah, dari penerapan atas keadaan ke penerapan atas watak, ikhwal yang ragawi dan amoral menuju kepada yang rohani dan moral. Saudara-saudara, setidaknya ada 5 karya agung Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Yang pertama itu dalam penciptaan. Kalau kita melihat contohnya Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 2 ayat 7 membentuk manusia. Ayat 26 ayat 13 mencerahkan langit. Kemudian Mazmur 104 ayat 30 memperbaharui permukaan bumi. Yang kedua, dalam melengkapi manusia dalam pelayanan. Contohnya, untuk tugas tertentu ia menganugerahkan kecakapan mengemban tugas itu. Misal Kejadian 31 ayatnya yang ketiga, di mana diberi keahlian di sana kepada Yakub untuk beternak sehingga ternaknya melimpah. Kepemimpinan, Hakim 3 ayatnya yang ke-10, kekuatan badani, Hakim 14 ayatnya yang ke-6. Kemudian yang ketiga, dalam mengilhami para nabi. Yesaya 63 ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11, dengan jelas di sana Yesaya menyatakan tentang bagaimana Roh Kudus itu berkarya, mengilhami dia untuk menyatakan kepada orang-orang Israel tentang dosa mereka. Dikatakan di ayatnya yang ke-10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Roh Kudusnya amat jelas dikatakan di situ. Yang keempat, bahwa Roh Kudus itu menghasilkan kehidupan yang bermoral. Jadi karya agung Roh Kudus itu menghasilkan satu kehidupan yang bermoral. Mazmur 139 ayat 7 mengatakan bahwa Roh Allah itu disamakan dengan kehadirannya. Kemana aku dapat pergi dari rohmu? Atau kemana aku dapat melarikan diri dari hadiratmu? Saudara, yang kelima, menubuatkan Mesias, menubuatkan Kristus, bahwa Roh Kudus mendiami Mesias. Yesaya pasalnya yang ke-11 ayat 2-9, pasal 42 ayat 1-4, 61 ayat 1 dan 2, dan Lukas 4 ayat yang ke-18. Ketika Yesus membaca kitab Nabi Yesaya itu, dia berkata bahwa genaplah nas ini. Bunyinya, Roh Tuhan ada padaku yang mengurapi aku. Lalu juga nubuat tentang kegiatan Roh Kudus dalam umat perjanjiannya.
Misalkan Yoel pasal 2 ayat yang ke-28, kemudian daripada itu aku akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dalam Kisah Rasul pasal 2, nubuat Nabi Yoel ini digenapi. Bagaimana Roh Kudus pada hari Pentakosta dicurahkan. Saudara-saudara, dalam perjanjian baru, rujukan pada karya Roh Kudus ini sangat melimpah. Ia disebut dalam tiap-tiap kitab, kecuali 2 dan 3 Yohanes. Di dalam Injil Sinoptik, banyak acuan kepada Roh Kudus yang berkaitan dengan peristiwa akbar dalam kehidupan Yesus. Kita lihat Roh Kudus itu berperan serta dalam peristiwa kelahiran Yesus, Lukas 1 ayat 1. Pada peristiwa baptisan, Matius 3 ayat 13 dan 17. Pada peristiwa pencobaan Kristus, Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Pada waktu permulaan pelayanannya, Lukas 4 ayat yang ke-14. Ucapan pengantar pada awal pelayanan Yesus, Lukas 4 ayat 18. Pengusiran roh jahat dan pemberian kuasa kepada para rasul untuk membaptis dalam nama Allah Tritunggal. Di sana termasuk juga Roh Kudus disebutkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayatnya yang ke-19. Saudara-saudara, mari kita lihat. Mari kita masuk kepada pokok bahasan teks kita dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 4 sampai 9 ini. Setelah kita melihat ringkasan mengenai karya agung Roh Kudus itu dalam perjanjian lama hingga ke perjanjian baru. Kita masuk kepada teks kita, bahwa Roh Kudus itu tidak diberikan kepada dunia, namun bagi murid-muridnya atau orang-orang percaya. Karunia roh dalam arti kehadiran Allah eksklusif hanya dialami oleh orang percaya. Kedatangan Roh Kudus akan berdampak bagi pengikut Yesus, juga bagi dunia melalui pengikut Kristus ini. Karena itu tidak mungkin melihat karya Roh Kudus ini terlepas dari Kristologi. Nah, saudara, kita akan melihat menurut ayat 5 dan 6, ketika Yesus memberitahu dalam teks kita ini bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka. Tentu ini membuat mereka sangat sedih. Sehingga mereka kehilangan minat untuk mengetahui tujuan kepergian Yesus. Kita baca ayat 5 dan 6. Tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Jadi mereka kehilangan minat karena sedih. Mereka sedih berpisah dengan Yesus dan mereka berduka cita. Jadi mereka kehilangan minat bertanya tentang Roh Kudus kepada Yesus. Lalu di ayat 7, 13 sampai 15 menurut Yesus bahwa Roh Kudus akan meneruskan kehadiran dan karya agung Kristus ini. Roh Kudus menjadi penghibur, pendamping yang selalu siap membela dan memimpin umatnya. Ia akan memberikan pengenalan yang intim akan Allah dalam hati dan pikiran umatnya. Kita baca 7, 13, 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, intinya begini. Roh Kudus akan membuat orang percaya mengalami persekutuan yang nyata dan akrab dengan Allah Tritunggal, dan mengenali kebenaran-kebenaran yang memperbaharui hidup orang-orang percaya itu. Lalu menurut ayat 8-11, kehadiran dan karya Roh Kudus itu dalam diri orang-orang percaya pasti membawa dampak kepada dunia ini.
Jika orang percaya itu hidup akrab dengan Tuhan melalui doa, persekutuan, mentaati Tuhan, maka umatnya akan mengalami penyertaannya oleh kuasa Roh Kudus. Mereka pasti akan menimbulkan dampak. Kita baca, dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dosa akan kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara, Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus akan melakukan 3 jenis pelayanan saat Roh Kudus itu datang. Yang pertama, ayat 8-11 dikatakan ia akan meyakinkan dunia. Kita baca ulang. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi menurut Yesus, bahwa pelayanan karya agung dari Roh Kudus ini, dia akan meyakinkan, akan menginsapkan akan dosa, kebenaran, dan juga akan penghakiman. Lalu yang kedua, menurut ayatnya yang 12-13, mengajar murid-muridnya. Kita baca, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu akan mengajar, menuntun, membimbing. Setahap demi setahap akan ada progres di dalam diri muridnya, dalam diri orang-orang percaya. Kalau Roh Kudus itu turun menyertai kehidupan, mengurapi, membimbing setiap orang percaya. Nah, di ayat 14-15, Roh Kudus itu akan memuliakan Kristus. Kita baca, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi jelas sekali bahwa Roh Kudus akan memberitakan Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara, kita mendistribusikan konteks ini dalam karya Allah Tritunggal. Sebab baik Bapa, Putra maupun Roh Kudus di sini berperan menyatakan kemuliaannya kepada kita orang-orang yang percaya. Saudara, inilah karya agung Roh Kudus yang dinyatakan oleh Kristus bagi kita, supaya kita tahu bahwa kita tidak ditinggalkan sendiri. Hari ini melalui kuasa Roh Kudus, Kristus hadir menguatkan dan menopang kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Ketika Kristus bangkit, kemudian ia naik ke surga, ia mencurahkan Roh Kudus itu bagi orang-orang yang percaya. Jelas Yesus tidak meninggalkan kita. Yang tidak membiarkan kita melakukan tugas kita sendirian. Ia tidak membiarkan kita di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus akan terus memperlengkapi kita, memberi kepada kita kekuatan sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan mandat yang diberikan oleh Tuhan itu, supaya kita sanggup untuk hidup memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu betapa pentingnya Roh Kudus, betapa pentingnya kuasa Roh Kudus, betapa pentingnya persekutuan dalam kuasa Roh Kudus itu bagi kita yang percaya. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, minggu depan di bagian kedua kita akan melihat karya agung Roh Kudus secara teknis dan khusus dalam Kisah Para Rasul dan juga jemaat mula-mula, dan bagaimana relevansinya bagi kita pada masa kini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami berdoa,
biarlah Roh Kudus turun atas kami. Roh Kudus dicurahkan Tuhan, sebagaimana terjadi pada peristiwa Pentakosta. Penuhi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu membimbing, mengajar, menghibur, menopang, menolong, memampukan kami hidup di tengah-tengah dunia ini untuk memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.